Hukum dan keadilan. Kayaknya kita semua familiar ya sama dua kata ini. Tapi pernah kepikiran nggak sih kalau makna sebenarnya itu jauh lebih dalam dari sekedar ruang sidang dan undang-undang? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita akan bedah konsep ini dari yang paling dasar sampai ke level kosmik. Siap? Mari kita mulai. Coba deh kita berhenti sejenak dan renungkan ini. Menurut Anda, hukum yang benar-benar adil itu kayak gimana sih? Kelihatannya pertanyaannya simpel ya, tapi kita akan lihat bareng-bareng kalau jawabannya itu ternyata jauh lebih rumit dan bahkan jauh lebih personal dari yang kita kira. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita samain dulu persepsi soal dasar-dasar hukum dan keadilan. Terus kita lihat dua dimensi aturan yang mungkin belum pernah Anda pikirkan. Dari situ, kita akan ngerti kenapa konflik sering terjadi. Baru deh kita coba lihat keadilan dari kacamata ilahi. Dan yang terakhir, kita bawa semuanya kembali ke dalam diri kita sendiri. Sip, kita mulai dari bagian pertama. Sebelum kita ngomongin yang aneh-aneh, kita perlu landasan yang sama dulu. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan hukum dan keadilan? Yuk kita bedah. Gini deh, hukum itu pada dasarnya adalah aturan main. Sesimpel itu. Mau itu di sebuah negara, perusahaan, atau bahkan di rumah, pasti ada aturan yang ngejelasin apa yang boleh, apa yang nggak boleh, dan apa hukumannya kalau dilanggar. Dan yang paling penting, aturan ini dibuat dan dipastikan berjalan oleh, ya, siapapun yang lagi berkuasa. Nah, sekarang soal keadilan atau adil. Daripada kita pusing sama teori hukum yang jelimet, kita pegang satu kata kunci aja, seimbang. Adil itu artinya pas, proporsional, simetris. Coba bayangin timbangan yang kedua sisinya seimbang sempurna. Nah, itulah esensi keadilan. Konsep keseimbangan ini penting banget, jadi tolong diingat ya. Dan di sistem hukum manapun, mau sekecil atau sebesar apapun, selalu ada tiga pemain utama. Ada si pembuat aturan, ada kita sebagai subjek yang harus nurut, dan ada si penegak yang patroli mastiin kita semua taat. Nah, hubungan dan seringnya gesekan di antara tiga pihak inilah yang jadi inti dari dinamika hukum di masyarakat. Oke, sekarang kita udah punya dasarnya. Pembuat, subjek, penegak. Kelihatannya logis ya? Tapi, gimana kalau saya bilang ada lapisan lain? Teks-teks spiritual, contohnya Al-Quran, memperkenalkan dua dimensi baru yang mengubah cara kita memandang aturan. Jadi gini, dalam pandangan ini, aturan itu nggak cuma sekedar lakukan ini, jangan lakukan itu. Setiap aturan itu punya arenanya sendiri. Aturan soal ekonomi ya beda sama aturan soal kebersihan kan? Dan setiap aturan juga punya bobot tanggung jawab yang beda-beda. Skala bobot ini ada 5 tingkatan. Ini bukan cuma soal hitam putih, salah benar. Ini adalah sebuah spektrum. Ada hal yang wajib, yang harus banget dilakuin. Ada yang haram, yang mutlak dilarang. Tapi di tengah-tengahnya, ada yang dianjurkan, ada yang sekedar boleh-boleh aja, dan ada yang sebaiknya dihindari. Kompleks kan? Lalu, pertanggungjawaban kita itu ke siapa aja sih? Biasanya, orang akan mikir ada dua sumbu. Sumbu vertikal, itu tanggung jawab kita langsung ke Tuhan, dan sumbu horizontal, tanggung jawab kita ke sesama manusia. Model ini kelihatannya masuk akal banget, tapi kita simpen dulu ya, nanti kita akan lihat apakah model ini benar-benar akurat. Nah, disinilah semuanya jadi makin menarik dan makin rumit. Ketika kita gabungkan tiga peran manusia tadi, pembuat, subjek, penegak, dengan dimensi pertanggungjawaban spiritual, apa yang terjadi? Gesekan, ketegangan, konflik jadi hampir nggak mungkin dihindari. Kenapa bisa begitu? Ini nih, perdebatan klasik dalam sejarah manusia. Di satu sisi, ada yang bilang manusia itu pada dasarnya egois. Kita butuh aturan yang super ketat biar semua tertib. Di sisi lain, ada yang teriak, "Hei, terlalu banyak aturan itu malah bikin kita nggak bebas. Nanti yang berkuasa malah jadi tiran." Ini adalah tarik ulur abagi antara ketertiban dan kebebasan. Dan di balik debat filosofis tadi, sebetulnya ada perebutan kekuasaan yang sangat nyata. Pertanyaannya jadi sangat mendasar. Siapa sih yang paling berhak bikin aturan? Tuhan atau manusia? Terus aturan itu berlaku buat siapa aja? Apa hukum Tuhan berlaku buat yang nggak percaya? Dan yang paling krusial, siapa yang punya kuasa buat jadi polisinya? Oke, tadi kita udah ngobrolin hukum dari sudut pandang manusia yang penuh konflik. Sekarang saya ajak Anda buat ambil langkah mundur, jauh ke belakang. Kita akan coba zoom out dan melihat konsep keadilan ini dari perspektif yang sama sekali berbeda. Perspektif kosmik dari sudut pandang Tuhan. Ini pertanyaan yang bikin kita mikir ulang. Gimana sih cara kerja keadilan Tuhan? Jangan-jangan selama ini kacamata kita sebagai manusia itu terlalu kecil, terlalu sempit,
sampai-sampai kita nggak bisa lihat gambaran besarnya. Untuk bisa memahaminya, kita perlu kenal konsep kunci ini. Kehendak Tuhan itu ada dua jenis. Ada kehendak statis, ini adalah hasil akhirnya, tujuannya, bagian ini udah di-lock, nggak bisa diubah. Tapi ada juga kehendak dinamis, yaitu jalannya. Nah, cara, waktu, dan lewat siapa tujuan itu tercapai, ini nih yang fleksibel dan bisa macam-macam. Ingat nggak model pertanggungjawaban vertikal dan horizontal yang kita bahas tadi? Yang kelihatannya logis itu? Yah, ternyata model itu belum lengkap. Kebenaran yang sesungguhnya ternyata jauh lebih elegan. Ini dia jawabannya. Realitasnya bukanlah kita memilih antara tanggung jawab ke Tuhan atau ke manusia. Bukan pilihan. Kenyataannya adalah keduanya berjalan paralel. Setiap tindakan kita, sekecil apapun, pada saat yang bersamaan punya konsekuensi di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Nggak ada pemisahan sama sekali. Keduanya terjadi serentak. Wow, kalau prinsip kosmik ini berlaku buat semua tindakan kita, artinya apa? Artinya, arena pertarungan hukum yang paling penting itu bukan di pengadilan atau di parlemen. Arena pertarungan sesungguhnya ada di dalam diri kita masing-masing. Yuk kita bawa semua konsep besar ini ke level yang paling personal. Coba deh bayangin, gimana kalau semua drama perebutan kekuasaan hukum ini antara si pembuat aturan, si subjek yang diatur, dan si penegak hukum sebetulnya lagi terjadi di dalam diri kita sendiri, setiap hari, setiap saat. Nah, inilah medan perang di dalam diri kita. Ada dua kubu. Di satu sisi ada fitrah, suara hati kita, sifat ilahi kita yang pengennya bikin aturan berdasarkan kebaikan. Di sisi lain, ada nafsu, ego kita yang maunya bikin aturan cuma buat memuaskan keinginan pribadi. Dan siapa yang jadi subjeknya? Ya pikiran, tubuh, dan perasaan kita. Setiap hari, mereka berperang memperebutkan kendali atas diri kita. Dari semua ini, ada 3 hukum kosmik yang berlaku buat kita secara personal. Pertama, apa yang kamu tanam hari ini, itulah yang akan kamu tuai nanti. Setiap perbuatanmu sedang menulis takdirmu sendiri. Kedua, semua kenikmatan yang kamu kejar karena ego, itu bukan gratis. Itu menciptakan utang spiritual. Dan ketiga, satu-satunya mata uang yang laku di kehidupan selanjutnya adalah amal baik yang tulus yang diterima Tuhan. Jadi, pada akhirnya, semuanya kembali ke kita. Kalau setiap perbuatan, setiap kata, bahkan setiap pikiran kita adalah sebuah pena yang sedang menggoreskan masa depan, pertanyaannya adalah cerita seperti apa yang sedang Anda tulis untuk diri Anda sendiri detik ini juga?